Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, jumpa kembali dalam program Weekly Weather Outlook episode ke-143 bersama saya Eva Septiani. Sobat mungkin masih ingat pada episode yang lalu kami membahas masih adanya peluang hujan di musim kemarau. Nah, untuk episode kali ini kami akan membahas dampak hujan di musim kemarau. Dari data rekapitulasi kejadian bencana hidrometeorologi bulan Juli 2022, tercatat ada 56 kejadian banjir di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun bulan Juli memiliki jumlah kejadian terendah dalam satu tahun, namun dari tahun ke tahun, peluang kejadian banjir di wilayah Indonesia tetap ada pada periode musim kemarau. Sepekan terakhir tercatat 3 kejadian banjir akibat curah hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim. Kejadian banjir yang cukup signifikan terjadi di 3 provinsi, yaitu di Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Utara dan juga Tengah, pada tanggal 5 Juli dengan curah hujan tertinggi 200 mm. Dan yang kedua terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Lumajang, pada tanggal 7 Juli dengan curah hujan tertinggi 160 mm. Dan yang ketiga terjadi di Bali di 7 kabupaten pada tanggal 7 Juli dengan curah hujan tertinggi 260 mm. Faktor apa yang memicu hujan lebat penyebab kejadian banjir di 3 wilayah tersebut? Dinamika atmosfer harian masih memegang peranan penting pada proses pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Pada kejadian banjir di 3 wilayah Indonesia dalam seminggu terakhir, kondisi dinamika atmosfer yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan awan-awan hujan dalam skala regional dan lokal, seperti aktifnya MJO atau Madden-Julian Oscillation, kemudian tumbuhnya sistem tekanan atau pola siklonik di Samudra Hindia sehingga membentuk wilayah belokan angin. Dan selanjutnya adanya intrusi udara kering dalam kasus Bali yang menyebabkan pengangkatan massa udara di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan juga lembab. Ketiga dinamika atmosfer tersebut memicu pertumbuhan awan-awan hujan yang menyebabkan kejadian banjir di Bengkulu, Jawa Timur, dan juga Bali. Kemudian bagaimana dengan prospek cuaca untuk sepekan ke depan? Apakah hujan lebat masih berpeluang terjadi? Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, karena 60% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun kami tetap menghimbau untuk sobat agar tetap waspada dengan potensi hujan lebat dengan durasi yang singkat yang disertai dengan petir dan juga angin kencang.
Berikut adalah beberapa hal yang bisa sobat lakukan, yaitu dengan mengkonsumsi air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Jaga terus daya tahan tubuh sobat dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi serta seimbang. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang nyaman dan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar UV. Perhatikan juga lingkungan sekitar rumah atau jalanan, khususnya dahan pohon atau bangunan yang berpotensi rawan terhadap angin kencang yang harus kita pangkas atau kita perbaiki. Waspadai juga potensi longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat sobat beraktivitas. Tanah yang lama kering karena kemarau, kemudian mendapat curah hujan yang lebat serta tiba-tiba akan mengurangi daya tahan tanah tersebut. Perubahan cuaca yang sangat dinamis pada periode ini membutuhkan kewaspadaan dari kita semua. Tetap pantau informasi cuaca dan iklim terkini melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial di @infobmkg, dan sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center di 196. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik itu di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.